Umar bin Khattab masuk Islam menurut berita yang sudah umum diketahui, sesudah ada 45 orang laki-laki dan 20 perempuan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari itu, ada pula yang mengatakan kurang. Menurut peninjauan Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Umar masuk Islam sesudah muslimin hijrah ke Abisinia, dan jumlah orang yang hijrah itu hampir mencapai 90 orang laki-laki dan perempuan. Sesudah mereka hijrah, Umar bermaksud akan mendatangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya serta muslimin yang lain di Darul Arkam di Safa, dan jumlah mereka laki-laki dan perempuan, 40 orang. Dengan demikian kita bebas menyebutkan bahwa mereka yang sudah mendahului Umar masuk Islam sekitar 130 orang, walaupun kita tak dapat menyebutkan jumlah yang pasti melebihi perkiraan yang berlawanan dengan pendapat yang sudah umum itu. Mengenai sebab ia masuk Islam, beberapa sumber masih saling berbeda. Berita yang paling terkenal menyebutkan bahwa Umar sudah tidak tahan lagi melihat seruan Muhammad itu ternyata telah memecah belah keutuhan Quraisy, dan mendorong orang semacam dia untuk menyiksa orang-orang yang masuk Islam agar keluar meninggalkan agama itu, dan memaksa kembali kepada agama masyarakat mereka. Muhammad memberi isyarat kepada sahabat-sahabatnya supaya terpencar ke beberapa tempat dan berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini, dan menasihati mereka agar pergi ke Abisinia. Setelah Umar melihat mereka sudah pergi, ia merasa sangat terharu dan merasa kesepian berpisah dengan mereka. Sumber yang lain menyebutkan Abdullah binti Abi Hismah berkata, "Kami sudah akan berangkat tatkala Umar bin Khattab datang dan berhenti di depan kami, yang ketika itu ia masih dalam syirik. Kami menghadapi berbagai macam gangguan dan siksaan dari dia. Ia berhenti dan berkata kepada kami, 'Jadi juga berangkat Abdullah?' Kemudian Abdullah menjawab, 'Ya. Kami akan keluar dari bumi Allah ini. Kalian mengganggu kami dan memaksa kami dengan kekerasan. Semoga Allah memberi jalan keluar kepada kami.' Kemudian dia berkata lagi, 'Allah akan menyertai kalian.'" Abdullah melihat Umar begitu terharu dan sedih. Lalu ia pergi setelah melihat kepergian kami. Kejadian ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu suami Abdullah datang, diceritakannya percakapannya dengan Umar tadi dan ia sangat mengharapkan Umar akan masuk Islam. Kemudian suaminya menjawab, "Orang ini tidak akan masuk Islam sebelum keledai Khattab lebih dulu masuk Islam." Sumber-sumber selanjutnya menyebutkan bahwa Umar memang sangat sedih karena rakyatnya telah pergi sesudah mereka disiksa dan dianiaya. Ia selalu memikirkan jalan untuk menyelamatkan mereka dari keadaan demikian. Ia berpendapat keadaan ini baru akan dapat diatasi apabila ia segera mengambil tindakan tegas. Ketika itulah ia mengambil keputusan akan membunuh Muhammad. Selama ia masih ada, Quraisy tak akan bersatu. Suatu pagi ia pergi dengan pedang terhunus di tangan, dan hendak membunuh Rasulullah dan beberapa orang sahabatnya yang sudah diketahuinya mereka sedang berkumpul di Darul Arkam di Safa. Jumlah mereka hampir 40 orang, laki-laki dan perempuan. Sementara itu dalam perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Dan Nuaim pun bertanya, "Mau kemana?" Umar pun menjawab, "Saya sedang mencari Muhammad. Itu orang yang sudah meninggalkan kepercayaan leluhur dan memecah belah Quraisy, menistakan lembaga hidup kita, menghina agama dan sembahan kita. Saya akan bunuh dia." Kemudian Nuaim mengatakan, "Kamu menipu diri sendiri Umar. Kamu kira Abdul Manaf akan membiarkan kamu bebas berjalan di bumi ini jika sudah membunuh Muhammad? Tidakkah lebih baik kamu pulang dulu menemui keluargamu dan luruskan mereka?" "Keluarga saya yang mana?" tanya Umar. Kawannya itu menjawab, "Ipar dan sepupu Anda Sa'id bin Zaid bin Amr, dan adikmu Fatimah binti Khattab. Kedua mereka sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Mereka itulah yang harus kamu hadapi." Umar kembali pulang hendak menemui adik perempuan dan iparnya. Ketika itu, Habbab bin Al-Arat yang sedang memegang lembaran-lembaran Quran membacakan kepada mereka surah Taha. Begitu mereka merasa ada Umar datang, Habbab bersembunyi di kamar mereka dan Fatimah menyembunyikan kitab itu. Saat berada di dekat rumah, Umar masih mendengar bacaan Habbab tadi. Lalu ia masuk dan langsung menanyakan, "Saya mendengar suara bisik-bisik, apa itu?" "Saya tidak mendengar apa-apa," kata Fatimah. "Tidak," kata Umar lagi. "Saya sudah mendengar bahwa kamu berdua sudah menjadi pengikut Muhammad dan agamanya." Ia berkata begitu sambil menghantam Sa'id bin Zaid keras-keras. Fatimah yang berusaha hendak melindungi suaminya, juga mendapat pukulan keras. Melihat tindakan Umar yang demikian, mereka berkata, "Ya kami sudah masuk Islam, dan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sekarang lakukan apa saja, terserah kamu." Melihat darah di muka adiknya itu Umar merasa menyesal, dan menyadari apa yang telah diperbuatnya. "Kemarikan kitab yang kalian baca tadi," kata Umar.
Akan saya lihat apa yang diajarkan Muhammad. Fatimah berkata, kami khawatir akan Anda sia-siakan. Jangan takut, kata Umar. Lalu ia bersumpah demi dewa-duanya bahwa ia akan mengembalikannya bila mana sudah selesai membacanya. Kitab itu diberikan oleh Fatimah. Sesudah sebagian dibacanya, ia berkata, sungguh indah dan mulia sekali kata-kata ini. Mendengar kata-kata itu Habab yang sejak tadinya bersembunyi kemudian keluar dan berkata kepada Umar, Umar, demi Allah saya sangat mengharapkan Allah akan memberi kehormatan kepada Anda dengan ajaran Rasulnya ini. Kemarin saya mendengar ia berkata, Allahumma ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham I atau dengan Umar bin Khattab. Berhati-hatilah Umar. Ketika itu Umar berkata, Habab, antarkan saya kepada Muhammad. Saya akan menemuinya dan akan masuk Islam. Kemudian Habab mengatakan, Muhammad dengan beberapa orang sahabatnya berada di sebuah rumah di Safa. Umar mengambil pedangnya dan pergi. Ia langsung pergi ke tempat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berada. Sesampainya di sana, Umar langsung mengetuk pintu. Mendengar suaranya, salah seorang di antara mereka mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Umar yang sedang menyandang pedang. Ia kembali ketakutan sambil berkata, Rasulullah, Umar bin Khattab datang membawa pedang. Tetapi Hamzah bin Abdul Muttalib menyela, izinkan dia masuk. Kalau kedatangannya dengan tujuan yang baik, kita sambut dengan baik. Kalau bertujuan jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, izinkan dia masuk. Sesudah diberi izin Rasulullah berdiri menemuinya di sebuah ruangan. Digenggamnya baju Umar, kemudian ditariknya kuat-kuat seraya berkata, Ibn Khattab, apa maksud kedatanganmu? Rupanya kamu tidak akan berhenti sebelum Allah mendatangkan bencana kepadamu. Rasulullah, saya datang untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta segala yang datang dari Allah. Seketika itu juga Rasulullah bertakbir, yang oleh sahabat-sahabatnya sudah dipahami bahwa Umar masuk Islam. Di samping itu ada beberapa sumber lain mengenai keislaman Umar. Yang paling terkenal berdasarkan perkataan Umar sendiri. Tatkala itu ia berkata, saya memang jauh dari Islam. Saya pecandu minuman keras di zaman jahiliyah, saya sangat menyukainya dan saya menjadi peminum. Kami mempunyai tempat sendiri tempat kami berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy. Suatu malam saya keluar akan menemui teman-teman duduk itu. Tetapi tak seorang pun yang ada di tempat itu. Dalam hati saya berkata, sebaiknya saya mendatangi si Polan, pedagang hamar itu. Dia di Mekah berdagang hamar, kalau-kalau di tempat itu ada hamar, saya ingin minum. Saya pun pergi ke sana, tetapi tak ada orang. Dalam hati saya berkata lagi, sebaiknya saya ke Ka'bah, berkeliling 7 kali atau 70 kali. Maka saya pergi ke masjid dan akan bertawaf di Ka'bah. Tetapi ternyata di sana ada Rasulullah SAW sedang sholat. Ketika itu, ia sholat menghadap ke Syam dan Ka'bah berada di antara dia dengan Syam. Tempat sholatnya di antara dua sudut Hajar Aswad dengan sudut Yamani. Ketika itu saya langsung berkata, sungguh saya sangat mengharap malam ini dapat menguping Muhammad sampai saya dapat mendengar apa yang dikatakannya. Saya khawatir dia akan terkejut kalau saya dekati. Maka saya datang dari arah Hijr. Saya masuk ke balik kain Ka'bah dan berjalan perlahan, hingga saya berdiri di depannya berhadap-hadapan, dan antara saya dengan dia hanya dibatasi kain Ka'bah. Sementara itu Rasulullah SAW sedang sholat dengan membaca Quran. Setelah saya dengar Quran itu dibacanya, hati saya rasa tersentuh. Saya menangis, Islam sudah masuk ke dalam hati saya. Sementara saya masih tegak berdiri menunggu sampai Rasulullah SAW selesai sholat. Kemudian ia pergi pulang menuju rumahnya. Saya ikuti dia. Sampai dia sudah dekat rumahnya baru saya dapat menyusulnya. Mendengar suara gerak-gerik saya, ia sudah mengenalnya dan ia kira, saya menyusul hendak menyakitinya. Ia kemudian menghardik saya dan seraya bertanya, Ibn Khattab, apa maksud kedatanganmu? Saya menjawab, kedatangan saya hendak beriman kepada Allah, dan kepada Rasul-Nya serta kepada segala yang datang dari Allah. Setelah mengatakan Alhamdulillah, Rasulullah berkata, Umar, Allah telah memberi petunjuk kepadamu. Kemudian ia mengusap dada saya dan mendoakan saya agar tetap tabah. Setelah itu saya pun pergi meninggalkan Rasulullah sebagai orang yang sudah beriman kepada agamanya. Sumber yang dihubungkan kepada Umar ini merupakan sebuah gambaran yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dengan harapan kiranya dapat melengkapi apa yang sudah dilukiskan di atas, yang menyebutkan bahwa Umar berkata, saya pergi hendak menghadang Rasulullah SAW sebelum saya masuk Islam. Saya lihat dia sudah mendahului saya ke masjid.
Saya berdiri di belakangnya. Ia memulai bacaannya dengan surah Al-Haqqah. Saya sungguh kagum dengan susunan Quran itu. Dalam hati saya berkata, sungguh dia memang seorang penyair seperti dikatakan Quraisy. Kemudian dibacanya, bahwa ini sungguh perkataan Rasul yang mulia. Itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu percaya. Quran 69, 40-41. Kata saya, dia seorang dukun. Kemudian dibacanya. Juga bukan perkataan seorang peramal, sedikit sekali kamu mau menerima peringatan. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan kalau dia mengada-adakan perkataan atas nama kami, pasti kami tangkap dia dengan tangan kanan, kemudian pasti kami potong pembuluh jantungnya. Maka tak seorang pun dari kamu dapat mempertahankannya. Quran 69, 42-47, sampai akhir surah. Maka Islam sungguh menyentuh hati saya begitu dalam. Inilah sumber yang juga terkenal sesudah yang pertama tadi. Ibn Ishaq memperkuat kedua sumber itu dan menempatkannya berurutan demikian dengan mengatakan, yang manapun hanya Allah yang Maha Tahu. Kedua sumber itu dan yang semacamnya yang biasanya dikutip oleh kitab-kitab sekitar Islamnya Umar, menurut Haikal, sang penulis, melukiskan saat Umar meninggalkan agama nenek moyangnya. Rasulullah telah menyaksikan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada segala yang datang dari Allah. Tetapi semua itu tak ada yang melukiskan suatu gambaran dari segi psikologi, apa yang menyebabkan sampai ia memeluk Islam. Ataukah tidak demikian adanya? Umar sudah pernah mendengar pembacaan Quran sebelum yang dibacakan dalam kitab Habab, dan sebelum bersembunyi di balik kain Ka'bah, lalu mendengarkannya dari Rasulullah dan bahwa dia mengkaji kembali antara dirinya dengan Rasulullah. Kemudian ia berbalik pikir tentang diri lalu merenungkan keadaan dirinya dengan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, lalu dengan lama merenungkan itu. Kemudian kejadian itu mengantarkannya kepada Islam, dengan izin Allah. Yang biasanya diceritakan menurut sumber yang masyhur, bahwa Umar keluar hendak membunuh Nabi Muhammad saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang berada di Safa. Kalau tidak karena Allah telah memberi petunjuk kepadanya waktu ia membaca kitab yang dibacakan Habab kepada ipar dan adiknya. Menurut Haikal tak masuk akal bahwa dengan pedangnya Umar bermaksud membunuh Nabi Muhammad yang sedang di tengah-tengah 40 orang sahabatnya, di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah serta pahlawan-pahlawan Mekah lainnya, apalagi mau beranggapan bahwa ia mampu melaksanakan maksudnya itu. Dapat saja ia memutuskan ingin bebas dari Rasulullah dengan jalan membunuhnya, dan sedang memikirkan cara-cara pelaksanaannya. Tetapi sementara ia membaca Quran itu dan melihat isinya yang begitu indah, ia surut dari niatnya dan kemudian masuk Islam. Tetapi bahwa dia akan membunuhnya dengan cara seperti yang dilukiskan oleh cerita yang sudah terkenal tentang Islamnya Umar itu, adalah hal yang tak masuk akal, dan saya cenderung demikian. Yang lebih dapat diterima, ialah sumber kedua dari penuturan Umar sendiri dan yang diperkuat oleh Ibn Hanbal dalam musnadnya, tulis Haikal. Hal ini dapat diterima karena lebih sesuai dengan apa yang sudah umum diketahui tentang pribadi dan psikologi Umar. Dia asli dari masyarakatnya sendiri, sangat fanatik terhadap mereka, ingin sekali melihat ketertiban dan kedudukan kota mereka yang kuat. Di samping itu ia laki-laki yang praktis, suka bekerja. Nilai pikiran baginya ialah dampaknya yang nyata dalam kehidupan. Tetapi merenung hanya untuk merenung, berpikir semata-mata hanya untuk berpikir dan berlama-lama menimang-nimang untuk mencari kebenaran di balik itu. Kendati untuk kebenaran dan pemikiran itu tak memberi kesan yang berpengaruh dalam kehidupan mereka, maka tidaklah dia sendiri akan tertarik atau akan dapat melepaskan diri dari kebiasaan masyarakatnya. Itulah pandangannya sekitar masalah-masalah duniawi secara keseluruhan, bahkan yang berhubungan dengan masalah-masalah rasa simpati itu sendiri. Ia tidak senang melihat pemuda yang menghabiskan waktunya hanya untuk bercumbu dengan perempuan atau mendendangkan kecantikannya, dengan maksud hendak menggodanya. Baginya, yang demikian hanya memperlihatkan kelemahan, yang tak patut bagi seorang laki-laki yang sudah cukup dewasa. Karenanya, ia tak pernah bersimpati kepada orang-orang yang bercinta-cinta dengan jalan menyanyi-nyanyikan nyanyian rindu asmara sebagai profesinya. Mengenai pandangannya tentang keyakinannya itu, terlihat dari keberangannya yang luar biasa terhadap saudara sepupunya, Zaid bin Amr, sebab dia meninggalkan agama masyarakatnya, dan pergi mencari agama benar itu dari yang lain. Buat Umar semua itu hayal belaka yang tak ada artinya dalam hidup, dan tidak sesuai dengan wataknya yang ingin melihat ketertiban umum serta kedudukan Mekah yang kuat di mata semua orang Arab. Kecenderungan berpikir demikian memang sejalan dengan sosok Umar bertubuh kuat dan kekar. Oleh karena itu ia percaya kepada kekuatan dalam segala sikapnya. Kepercayaannya kepada kekuatan yang paling menonjol, tampak pada permulaan kerasulan Nabi, saat ia sedang berada di puncak keperkasaannya dengan segala kekerasan watak dan semangatnya sebagai pemuda yang belum merasakan asam garamnya kehidupan. Itu pula sebabnya ia menyiksa siapa saja pengikut Nabi yang dapat disiksanya, supaya keluar dari agamanya.
Kalau ia mampu memerangi mereka semua, niscaya akan diperanginya. Tetapi dia tahu bahwa kabilah-kabilah Quraisy melarang yang demikian, dan kabilahnya sendiri Banu Adi, tidak sependapat dengan dia. Itu sebabnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy lainnya, kemampuannya terbatas hanya sampai pada penyiksaan kaum duafa atau orang-orang yang lemah tanpa dapat melakukan kekerasan terhadap Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan yang lain, yang akan dilindungi oleh kabilah-kabilah mereka. Tetapi yang masih dapat dilakukannya, mengadakan pembekotan dan menyakiti siapa saja yang dapat dijangkaunya. Di samping semua itu, sebenarnya Umar adalah orang yang berhati lembut dan berperasaan halus dalam arti keadilan. Salah satu bukti kelembutan hatinya adalah tatkala adiknya hendak melindungi suami yang dipukulnya. Setelah melihat adiknya sampai berdarah, ia menyesal dan menyadari kesalahannya sendiri. Kelembutan demikian sering kita jumpai pada orang-orang yang kuat dan bertangan besi tatkala mereka sudah melampaui batas dalam berpegang pada kekuatan. Percakapannya dengan Abdullah binti Abi Hismah ketika siap akan berangkat hijrah ke Abisinia, memperlihatkan sikap yang sangat lemah lembut kepadanya. Abdullah pun begitu terharu melihat sikapnya yang demikian sehingga ia berkata kepada suaminya yang ketika itu baru datang, "Kalau saja tadi Anda melihat Umar dan sikapnya yang begitu lemah lembut serta kesedihannya melihat kami, sampai-sampai saya mengharapkan ia masuk Islam." Sifat-sifat demikian ini dapat menerjemahkan kepada kita mengapa Umar bin Khattab kemudian masuk Islam.